Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Madania, stambuk P101-18057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Demam tifoid adalah penyakit menular. Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit ini dapat ditemukan di seluruh dunia dan disebarkan melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh tinja. Di sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagiannya lagi masuk ke usus halus. Di usus halus inilah terjadi proses infeksi. Yang kedua, kita harus tahu apa saja tanda-tanda dan gejala demam tifoid. Pada minggu pertama, tidak ada gejala khas pada penyakit ini. Gejala antara lainnya itu hanya demam, sering bengong, mengantuk, sakit kepala, pegal-pegal, mual, muntah, nafsu makan menurun, sembelit, sakit perut, bahkan itu selama beberapa hari terjadi. Peningkatan suhu bertambah setiap hari. Setelah minggu kedua, gejala bertambah jelas, demam yang dialami semakin tinggi, lidah kotor, bibir kering, kembung, nyeri pada kepala, nyeri pada otot, penderita terlihat acuh tak acuh. Nah, setelah kita mengetahui tanda-tanda dan gejala demam tifoid, kita juga harus mengetahui cara mengatasi demam tifoid. Ada 6 cara dalam mengatasi demam tifoid. Yang pertama, pasien harus banyak minum, atau si penderita penyakit harus banyak minum, karena kebutuhan cairan orang dewasa itu ada 2 cc per hari. Sedangkan jika demam maka ditambah 10% dari setiap kenaikan 1 derajat Celcius, karena suhu tubuh manusia itu normalnya 37 Celcius. Misalkan orang dengan berat badan 50 kg, maka kebutuhan cairannya adalah 2400 cc per hari. Sedangkan jika suhunya 38 Celcius, maka menjadi 2400 ditambah 240 menjadi 2640 cc per hari. Kemudian yang kedua, lakukan kompres hangat. Berikan kompres hangat pada daerah ketiak atau dengan tujuan untuk proses penguapan pada tubuh. Yang ketiga, jangan menggunakan pakaian tebal. Gunakanlah pakaian yang tipis, menyerap keringat. Penggunaan pakaian tebal akan mengurangi proses penguapan panas tubuh atau evaporasi. Yang keempat, tirai baring. Tirai baring adalah mengurangi kebutuhan energi tubuh sehingga proses pembakaran energi diminimalkan. Yang kelima, pantau suhu tubuh. Pantau suhu tubuhnya itu setiap 8 jam karena suhu tubuh normal adalah 36,7 sampai 37,6. Waspadai setiap kenaikan suhunya. Dan yang keenam, pemberian obat demam. Pemberian obat demam ini bisa paracetamol, tapi jika masih berlanjut, segera bawa ke pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Nah, untuk pencegahan dari penyakit ini yaitu pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, hindari kontak dengan orang sakit. Yang ketiga, vaksin tifoid. Yang keempat, mengonsumsi makanan dan minuman yang terjamin kebersihan dan yang sudah dimasak. Yang kelima, penderita tidak menyiapkan makanan untuk orang lain. Nah, jika tidak ditangani dengan benar, maka penyakit tifoid ini akan menyebabkan komplikasi. Yang pertama, pendarahan saluran pencernaan. Gejala pendarahan ini meliputi cepat lelah, kulit pucat, detak jantung tidak teratur, muntah darah, serta tinjanya berwarna hitam. Dan yang kedua, perforasi dan peritonitis. Perforasi usus adalah munculnya robekan pada usus. Kondisi ini menyebabkan peritonitis, yakni radang pada selaput pembungkus organ dalam tubuh. Perforasi maupun peritonitis termasuk kondisi medis darurat yang memerlukan penanganan cepat secepat mungkin untuk menyelamatkan nyawa pasien. Adapun metode diagnosis dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, pemeriksaan darah lengkap untuk melihat profil sel darah putih yang cenderung menurun. Yang kedua, kultur darah untuk melihat pertumbuhan kuman Salmonella typhi. Yang ketiga, serologis tifoid untuk mencari antibodi atau antigen. Yang keempat, PCR untuk mendeteksi protein kuman. Pemeriksaan melalui tinja, urin, maupun cairan empedu untuk mencari kuman penyebab. Ya, dan yang terakhir, peran kesehatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit demam tifoid. Yang pertama yang menurut saya yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan review dan memperkuat aspek legal pengendalian tifoid. Yang kedua, melaksanakan advokasi dan sosialisasi termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pencegahan carrier, relapse, dan resistensi tifoid. Yang keempat, melaksanakan kegiatan perlindungan khusus atau vaksinisasi tifoid. Yang kelima, melaksanakan deteksi dini carrier tifoid. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Itulah pemaparan materi mengenai penyakit demam tifoid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.